Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kita- Salam warahmatullahi wabarakatuh. ini adalah diskusi kita yang kelima ya. Kira-kira kelima ya ini. Pak Oke. kelima, Pak. Kelima ya, kelima diskusi rumpun geoteknik untuk mempersiapkan pembelajaran 2021 dan mungkin membahas penelitian. Oke, langsung saja mungkin Iya. apa ada yang mau disampaikan mungkin Mas Ibib atau Bu Rina dulu hal-hal yang sudah dipelajari. Silakan. Gimana? Silakan. Berarti tetap kita sementara fokus di bagaimana mekanika tanah dulu ya, karena kan yang mendasari itu nanti ya. Kalau hari ini kan mestinya kita membahas anu ya, pondasi ya. Tapi karena Iya. apa mektannya belum clear ya, sementara kita lanjut di mektan dulu saja ya. Mungkin ada yang disampaikan dari hasil belajarnya, silakan. Masih dulu apa Burina dulu? Dari soal yang kemarin, Pak Agatha. Oh ya, monggo, monggo, monggo ya. Oke, di-share saya, Bu. Di-share saja, Bu. Anu ya, terkait diagram tiga fase ya. Ya, 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 oke, monggo Bu. kelihatan nggih, Pak Agatha. Ya, sudah, sudah. Ya, gimana Bu? Jadi kalau dari saya mengenai soal ini bisa diketahui beberapa hal, yaitu ada DR. DR1 itu adalah dari awal, dari DR pasirnya, pasir yang digunakan untuk membangun timbunan diambil dari Borupit memiliki DR 40%. Kemudian ketika dipadatkan DR-nya menjadi 90%. Di sini diibaratkan DR1, DR2. Kemudian ada Emin sama Emax-nya. Untuk pasir dari borupit adalah 0,7 dan 0,4. Kemudian menghitung angka pori dari tanah pasir di borupit menggunakan rumus ini sehingga didapatkan untuk DR 40% didapatkan 0,5, untuk DR 90% didapatkan 0,43. Kemudian dari soal di atas adanya settlement sebesar 1 meter. Kemudian yang diminta di soal ini adalah ketinggian pasir dari boropit dan dengan tinggi timbunan akhir 10 meter. Nah, jadi bisa diidentifikasi bahwa timbunan awal itu adalah 11 meter, dari mana 10 plus 1. Kemudian untuk mengetahui ketinggian pasir dari boropit itu menggunakan rumus ini. Volume volume boropit dibagi volume tanah padatnya, kemudian sama dengan 1 plus E, didapatkan hasilnya adalah 1,104. Jadi, untuk mengetahui kedalaman seberapa jauh kita menggali dari boropit itu adalah 11 plus hasilnya dari volume tadi, jadi hasilnya 12,1 meter. Kita menggali tanah dari boropitnya. Gitu Pak Agatha. Ya, apa? Kan monggo Pak Agatha. Enggak, ya intinya sudah benar. Ya cuman bisa Oh iya. apa? Dipersingkat aja pakai kemarin itu. Kan tinggal sebetulnya coba Bu Rina tampilkan diagram tiga fasenya kemarin. Nah, berjejer Bu, berjejer. Berjejer dengan yang tadi, jawabannya Bu Rina tadi. Nah, coba lihatkan ini. Nah, ini. Yang bawah Bu, bukan yang ini, bawah, bawah, bawah. Nah, ini ya ini. Hmm. Si. Freelance itu bukan. Oh, bukan ini, tetap tadi, salah, salah, salah. Yang atas ya Pak Agatha. Heeh, heeh.
transferring nah ini ya, ya. Yang ini nggak Pak? 3.3 ini. Bukan satu titik yang bawahnya tadi ada enggak? Satunya lagi. Apa ya? Bawah lagi ada enggak? Oh, langsung ini ya. Oh, yang benar tadi ya, Iya. titik tiga itu tuh. Oke. Ya. Pakai ini aja langsung bisa sebetulnya. Kan anggap aja ini kan tinggi tanah ya. Anggap aja tinggi tanah itu tinggi timbunan kan gitu aja. Iya. Nah, jadi langsung saja kalau awalnya itu kan yang diminta eh, 11 kan. Ya. 10 kan, 10 apa 11 itu. Ya, 10 11 ya, 11. Kemudian intinya kan kita mencapai 11 meter itu ya toh dengan apa DR 40% kan begitu kan. Ya intinya ini Iya. sudah benar, jadi ininya sudah benar. Jadi berapa dibagi 11? Ya kan targetnya 11. Berarti Iya. 3 PB 11. dikurangi PIT itu langsung aja berapa dikurangi dibagi 11 ya toh? Sama Iya. dengan Pakai ini. pakai itu langsung. Wis, gitu loh. Iya. Gambarannya itu sudah. VB per Nggih. itu kan ya apa istilahnya kan ketinggian tanah kan gitu aja. Berarti yang Iya, ini beratnya borpit. ya dikurangi itu. Ya di sini gambarnya. Jadi sebetulnya diagram tiga fase itu mempersingkat menyelesaikan sebuah masalah. Gitu aja. Yes, berarti kan kalau gini seperti ini kan kira-kira Bu Rina sudah memahami ya. Maksudnya oh bahwa dalam proses timbunan itu bisa kita selesaikan seperti ini. Gitu loh. Ya. Nggih. Nah, sudah paham ya Bu Rina ini ya. Ya. Paham, Pak? Ya. Oke, oke, oke. Dulu S1 belum belum sedetil ini ya, Bu ya. Oh, soalnya nggak gini, Pak Agatha. Gimana soalnya? Lisan aja soalnya dulu. Dibadai. Hmm. Lu enggak maksudnya tidak secara dikasih teorinya ini oh diagram tiga fase itu hubungannya dengan angka pori, void ratio, terus kemudian DR dan semuanya enggak ada ya dulu ya. Detail gini enggak ada ya. Dikasih tahu Pak Agatha, tapi hanya sekilas, maksudnya nggak mendetail banget gitu. Referensinya pakai apa dulu Bu? POG ini atau Muni pakai Budu? oh Munibudu. Munibudu sebetulnya ya hampir sama. Sebetulnya dia malah lebih Iya, detail sih karena dia persamaan numeriknya juga muncul kan gitu. Ya, ya. iya. Oke. Terus kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Bu Rina? Iya Pak Gata, saya mau bertanya mengenai penelitian yang akan dilakukan, tapi maaf sebelumnya belum ditulis di Microsoft Word ataupun yang lain, saya hanya coret-coret by tangan. Jadi Oh, misalkan saya enggak apa-apa. bacakan saja, nggak apa-apa nih Pak Gata. Kalau dibacakan susah, Bu. Di, Lah iya, di foto aja, Bu. fotokan ya Pak Foto Gata. nanti ditampilkan gitu aja. Coba, enggak apa-apa gitu Oh aja. gitu, Kalau nggih. Saya stop share dulu ya Pak. ya, kalau di lisan nanti susah nganalisanya. Ini terkait konsolidasi. Ini tuh iya, tapi maksudnya hanya kayak, oh penurunannya nanti menggunakan penggaris atau menggunakan dial gauge atau menggunakan piezometer, terus kemudian pengamatannya seperti apa, baru itu saja sih Pak Gata. Nanti rencananya mau minta saran dari Pak Gata ketika mengukur apa namanya air air porinya yang keluar itu baiknya pakai apa gitu loh, pakai piezometer atau pakai apa gitu. Saya kok belum nyampe Coba, situ. coba, coba gini-gini. Ini diganti ke anu aja, materinya konsolidasi aja. Materi konsolidasi di POG Ya, atau di POG aja. Unibudu, Itu Pak ditutup Gata? aja. Yang kanan ditutup aja. Nah, materinya POG aja ke konsolidasi. Nah, oke. Nah, kira-kira nanti apa yang akan diamati Bu Rina nanti? Bentar, Pak Gata. Iya. Nanti kira-kira ya mengenai konsolidasi konsolidasi menggunakan
lempung plus MICP, tapi sebelumnya normal dulu, kemudian dicampur sama MICP, kemudian nanti ada dua konsolidasinya secara alami sama konsolidasi sama beban. Kalau alami perlu waktu lama Ibu ya. Saya nggak tahu itu berapa Iya, lama. Ya nggak apa-apa. nah iya makanya Pak. Ya. Kalau misalkan dicoba Heeh. dulu pripun. Loh, nggak apa-apa ya memang harus uji pendahuluan dulu. Kayak masih itu 1 bulan uji pendahuluan itu. Jadi Iya. dia itu sudah 1 bulan Aduh, uji pendahuluan. Ini baru mulai bener itu ya setelah 1 bulan itu, itu. Nah tapi iya. intinya gini, intinya kan pengen melihat ya seberapa cepat atau seberapa turun kalau air biasa dan MICP ya, Iya, khususnya CL iya. ya itu. Sebetulnya data itu sudah ada mungkin di Mas Ibib ya mungkin ya. Ya, jadi kan dia kan lereng juga dibiarkan punyanya Mas Ibib ya. Nah, Iya. lereng sudah dibiarkan. Gini aja, Pip, tolong Pip, gambarmu ini Kak Pip, Gambarnya apa, Pak? lerengmu itu loh. Jadi Burina ben enek gambarannya. Gonmu kan sebetulnya juga mengamati penurunan kan alami itu, lereng alami kalau Sudah saya share ke grup kemarin, Om, Brina. Dengan share di Ya, situ. sudah ada Pak Agatha yang di grup kemarin. hmm, 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 hmm. Hmm. Coba tampil Noem, coba tampilkan aja. Gini ya Pip, sing apa? 2 kali 24 jam ini fotonya nggak, Beb? Bagus itu malah. Eh, belum tak foto, Pak, kayaknya. Oh, belum Tak difoto. foto kemarin. Hmm. Ya coba coba Bu Rina, ambil gambarnya Mas Ibib kemarin tampilkan. Iya ini Pak. Bentar. Nah, Nah, ini kan. iya, Nah, gambarannya kan ini. Ini kan tanah asli kemarin. Ya, tanah asli. Nah, kalau ini kan dikasih beban, kemudian turun iya. dan bergeser. Nah, ini. Nah, sekarang kira-kira apa yang mau dicari Bu Rina? Dari eh, ini misalkan kan ini lereng. Kalau Bu Rina nanti misalkan konsolidasi saja, ya semua ini tanah nanti mengamati penurunan aja. Jadi Iya, eh, mengamati penurunan ini saja. Pak Agatha. Heeh. Ya debok aja dikasih tanah lempung kan gitu aja terus dibebani. Iya. Nah, itu yang saya bingungkan itu Ya. untuk mengukur. Kalau misal mengukur penurunannya kan bisa menggunakan penggaris nih Pak Agatha. Kalau misal memakai yang manual. Nah, yang Bisa. mengukur air porinya saat keluar itu loh Pak. Saya yang bingungnya. Pakai Ya, pakai ya dipasang ditimbang, selang atau gimana gitu. ya ditimbang, Oh, ditimbang saja. ya ditimbang tiap hari. Kayak masih Pip ini kan tiap hari selama apa 14 hari tiap hari ditimbang diamati. Kalau kita ngomong alami. Oh, janji berarti ditimbang sampai box kacanya habis itu nanti dikurangi berat box kacanya saja gitu ya, Pak? Iya, no. Nanti kan sebelum ditimbang itu kan bokaca ditimbang dulu, ya. Ya, Kemudian ya, setelah itu dimasukkan pasir, nanti diatur dulu densitasnya nanti berapa burina yang akan dicapai. ya, Nah, gitu. Nah, prosesnya ya kayak sama masih pip ini, cuman kalau ini kan lereng, kalau lempuk, kalau penurunan ya bok ini dikasih tanah, kemudian yang satu tidak dibebani, yang satu dibebani kan gitu aja. ya. Nah, kalau mengamati konsolidasi kan perlu waktu lama bebannya. Kalau ini kan Mas Ibu memang tidak mengamati konsolidasi secara langsung, hanya dikasih beban cepat supaya dia bisa longsor kan targetnya itu. Ya kalau Bu Rina nanti Iya, buat beban-beban sendiri yang diletakkan di atas tanahnya ini. nggih, paham, Nah, Pak. itulah yang nanti harus dihitung ya. Jadi maksudnya Iya, eh, apa berat volume tanahnya berapa? Nah itu kan menjadi berat ya W kan W
berapa Iya, saya iya. itu dibebani nanti. Ya dibikin aja beton-beton itu yang selebar tanah ini Iya. ditaruh di atasnya itu. Itu. Jadi yang satu dibebani, yang satu tidak dibebani. Kalau memang seperti Hmm. itu. Berarti nanti kalau itu air dan MICP berarti butuhnya box nanti 4. Kalau MICP-nya satu perlakuan ya, satu prosentase penambahan ya. Yang satu ditambah air, yang satu ditambah Yang karbon. satunya enggak. Yang satunya enggak, semua ditambah air. Jadi yang satu ditambah air biasa, ya prinsipnya sama kayak Mas Ipip. Besok aja coba koordinasi Nggih. sama Mas Ipip, caranya bagaimana, Nggih. metodenya. Nah, pakai penggaris ya bisa digarisi itu sama Mas Ipip, tidak perlu penggaris ya dipasang stiker penggaris ya Pip ya. Apa kuwi? Gak ketok. Ngeblur, Mas. Oh, ya wis kowe share screen engko Pip. Engko Masih Pip mikrofonnya mati. hmm. Mati Pip. Kuwi penggaris sih kondi Betul Pip. Pak niki, halo. Nah, Oh, nggih, sudah. tuku kondi Pip. Nyetakne dong. Cetak Oh, sendiri Pak. oh Tapi nyetak sendiri. saya pakai yang warna merah nih. Oh, itu loh Bu, nyetak sendiri tuh Bu. Wes tanya Mas Ipip aja, Nggih. Bu, metodenya bagaimana? Persis itu sama itu. Jadi kan intinya kan nanti kalau alami tanpa beban itu penurunannya seberapa ya. Terus kemudian kalau dibebani berapa kan begitu. Istilahnya gitu. Nah, Nggih. istilahnya gini, Bu. Sekalian kalau begitu, ini saran saja sih, ya. Ya Nggih. tambahkan aja Monggo, Pak. Nggih. seakan-akan kayak preloading gitu. Kasih aja apa kayak vertical drain gitu tapi kecil apa ya kira-kira ya. Nanti pasang pipa jarak berapa-berapa bebani nanti. Terus disambungkan pipa, Iya. pipa itu ya kayaknya konsep vertical drain lah Bu. Nggih. Nah Ya, kira-kira apa namanya? Pakai Hutan. selang kecil itu loh Pak Gata ditaruh di dalam tanahnya. Tapi saya kebingungan kalau misalkan ini kan tanahnya masih tebal sekali nih Pak Gata. Kalau misalkan dikecilkan, maksudnya tebalnya nggak segitu, itu pripun menurut jenengan? ya ini harus ada ini ada perimbangannya Bu. Gini aja coba besok diskusi sama Mas Ipip terkait berapa dimensi tanahnya. Karena ini ada Oh hitung-hitungannya tidak iya, sekedar membuat oh segini gitu kan ada hitung-hitungannya. Bisa ya Bib, jelas ya Bib. iya, Tak jelaskan sekarang aja Pak. Oh iya jelasnya ini jelas biar dijelaskan Mas Bib Bu, silakan. Ayo Bib. oke, Jadi monggo. Hitung-hitungan mana tuh Bib? eh, waktu kemarin ngedesain itu anu Pak sama Burina. Jadi kan karena saya di lereng itu saya masukkan ke perhitungan dari slope stability-nya. Karena kan di slope stability juga bisa menghitung atau memasukkan sudut kemiringan lereng dan juga ketinggian lerengnya. Jadi kemarin saya masukkan itu, kemudian saya uji geser, ketemu kohesi dan sudut gesernya, terus saya masukkan ke persamaan itu sehingga bisa menentukan kira-kira FS-nya itu berapa. Karena kemarin waktu Hmm, buat sampel yang sebelum ini dengan berat volume 1,7 itu kohesinya cukup besar, berat volumenya cukup besar. Ketika tak masukkan FS-nya itu ketemunya besar. Jadi ada sekitar 12 FS-nya. Nah, oh kalau iya, 18. dengan FS 12 itu kan waktu ngujinya itu juga apa kok waktu ngujinya ketika Nggak pengamatnya perlu. di sini tuh tidak langsung terlihat dari Aduh. halo macet-macet balik. Hmm. Iya, enggak, Mas. Aman. Ketika pas ngujinya kemarin itu jadinya nilainya nggak langsung apa kok nilainya deformasinya ini nggak langsung keluar. Padahal saya juga ingin mengamati dari Iya, deformasi lama. ini. Itu dari situ berat volumenya coba tak kecilkan. Kemudian otomatis kalau berat volumenya kecil, kohesi dan sudut gesernya juga ikut mengecil. Terus tak masukkan lagi ke rumusnya FS itu, sehingga kemarin tak temukan, tak hitung dari teoretikalnya FS itu ketemunya 1,9. Artinya kan sudah mendekati 1.
Nah, itu Hmm. kalau sudah mendekati satu itu efeknya kan dia lebih mudah untuk mengalami gagal dibandingkan dengan lereng saya yang sebelumnya. Itu jadi dalam mendesain kenapa kok saya pakai tanahnya berat volumenya sekian, kemudian ketinggian lerengnya sekian, kemudian ke sudutnya sekian itu saya harus memvalidasinya menggunakan eh, apa persamaan FS yang ada di POG itu. Gitu sih Bu gambarannya. Ya, oke, oke Mas Ipit. Nanti aku lihat dulu ya Mas Ipit. Ya Bu, kalau gampangnya gini aja Bu. Kalau gampangnya, hitung-hitungannya Mas Wib kan ada. Ya samakan dengan ini tinggal diloskan ketinggiannya ini Bannya. eh, pakai box tingginya sama dengan ini kan sudah beres. Berat volumenya sama Iya, itu kan bisa. Tapi hanya diamati terkait konsolidasinya. sih. Tuh, ya. Konsolidasinya seperti apa? Oke, Pak. Nah, nanti kalau memang alami ya sok luama itu nanti, Bu. Ya, kalau saya mending ini apa? Reloading tadi, Pak. Iya, ya itu kalau memang nanti Bu Rina bisa mendesain ya karena saya terus terang belum pernah memasang apa untuk preloading yang dikecilkan itu ya. Karena kan preloading tidak sekedar pipa karena dia itu samping-sampingnya kan juga bisa meresap terus naik kan gitu. Tapi ya enggak apa-apa dicoba aja Iya, pakai pipa itu disambung-sambung-sambung gitu jadi ke atas aja dilubangi jarak berapa nanti di bukunya itu perbaikan tanah preloading kan ada itu jarak apa horizontal apa segitiga itu coba diimplementasikan ya. Jadi yang satu dipasang preloading, yang satu tidak. Apa yang satu dipasang PVD, yang satu oke. tidak ya. Nah, kemudian sama-sama dibebani dengan berat yang sama. Lah, beratnya inilah yang harus dihitung nantinya. Kan begitu. Jadi beratnya nanti dihitung Ya, berapa untuk membebani ini sehingga nanti akan tahu perbedaannya. Beban yang tanpa preloading dan preloading nanti seberapa cepat kan begitu. Penurunan dan iya. Untuk keluarnya kan begitu Bu. Nah, nanti iya, hubungkan secara vertikal dan horizontal Bu. Nah, terus kemudian ditampung di kayak semacam apa ya tempat gitu, jadi supaya tiap hari itu airnya diambil, diukur iya, turunan berapa, iya, airnya berapa kan begitu. Nah, nanti terus ditimbang airnya itu berapa mili, turun berapa mili, airnya berapa mili, sehingga tiap hari nanti akan menghitung VV-nya dihitung semua, apa VW VW plus apa volume apa istilahnya ditimbang terus, jadi dilihat nanti perubahan apa itu berat volumenya seperti apa, kan begitu. iya, Jadi perubahan berat volume jenuhnya seperti apa tiap hari itu kan turun air keluar, otomatis berat volume jenuh kan berkurang. Dari situ kan bisa diidentifikasi berapa berat airnya, volume airnya kan tahu nanti, berat airnya berapa kan tahu, ya. iya, paham, Pak. Jadi Hmm. sementara seperti itu, ya pakai diagram tiga fase lagi ilmunya ini. Nah itu, nah itu sementara yang manual ya Bu ya, manual seperti itu. Iya, Ya. Jadi kita membuktikannya seperti itu. Jadi nanti kita bisa diidentifikasi bahwa tuh ternyata kalau tanpa preloading itu penurunan sehari atau seminggu atau berapa sekian atau bebannya diperbesar aja biar menekannya itu semakin cepat gitu ya. Kan iya. semakin cepat beban kan semakin anu ya, semakin menekan itu kan semakin cepat ya keluarnya ya. Gitu. Ini punya Habib. Nggih, ini kemarin waktu airnya keluar itu, Pak. Nah, ini Mbok bebani berapa kilo kemarin? Aduh, aduh, enggak belum dicek Datamu. datanya. Di kalau ini dibebani pakai alat saya, Bu. Berapa kilo, Bib? Ya, jadi bebannya mengikuti ini aja, Bu. Ini, Pak, bebannya. Di berapa? 22. Nah, kira-kira Bu Rina bisa enggak membuat beban 22 kilo? Nah, ini kan sudah ketahuan. Berat volume berapa, Bib? Berat volume jenuhnya berapa, Bib? 1, berapa? 1,61.
Wah, 1,61 itu berarti berat keringnya 1,1 ya? 1,2 atau 1,1? Iya. 1, berapa, Beb? 1,115. 1,1 ini sangat longgar, Bu. Berarti pakai pakai ini aja, 15, Bu, Pak. datanya. Cuman nanti Bu Rina bisa ndak membuat model beban 22 kilo yang membebani di kaca itu? Mau pakai apa ya? Logam besi. Ya, ya makanya ini kan harus dipikir ya, Bu. Lagi ini kan Ya, namanya iya Pak penelitian Gata. tuh harus kita punya akal ya supaya Nah, iya. anu bagaimana bisa anu gitu ya. Gitu loh. Ini. Nah, sebetulnya kalau mau anu ya Bu ya, kalau seperti eh, apa apa membuktikan kayak Mas Ipip ini ya. Mas Ipip ini kan pakai punya alat saya. Ya ini memang simple, datanya juga cepat. Ya bisa sebetulnya pakai punya alat saya ini. Berapa jam ini, Pip? 3 jam ya? 6 jam. 3 jam. Nah, tiga tiga jam jam, Pak. bisa, Bu. Tapi penurunannya masih belum sampai anu. Ya enggak apa-apa kan ini sudah bisa membuktikan toh. Itu nanti satunya dipasang preloading dan tidak bebani set kan sudah berbeda. Selama 3 jam berarti pengamatan konsolidasi selama 3 jam dengan beban 22 kilo nanti berapa beban maksimalnya berapa, target penurunannya nanti berapa kan gitu aja. Iya. Bisa Bu kalau misalkan mau pakai apa alat saya bisa ini. Kalau memang Iya, kalau gimana? kalau pakai punyanya alatnya Pak Agatha, itu Ya. kan kayak piston gitu loh Pak. Kalau di bawahnya berarti harus dikasih lembaran selebar tanah permukaan ya Pak, biar bebannya merata. Iya kayak Mas Ipip itu nanti tanya Mas Ipip aja. Oh, Kan jen, jen, jen. Oke. itu. Itu loh Bu. Ya, jadi memang alat saya itu universal dan Ya. memang untuk mempercepat proses sih. Ya cuman akhirnya Bu Rina malah jadi sewa karena kan fakultas nggak mau beli. Kan gitu loh Bu. Bedanya itu kan gitu aja. Ya terserah Bu Rina, intinya konsepnya kan sudah jelas caranya. Nah, gitu ya Bu ya. Tinggal mempercepat, tinggal nanti Bu Rina strateginya bagaimana kan begitu. Iya. Ya gitu ya Bu ya. Ya jadi makanya kan nanti kalau saya kan saya belum dapat dana, makanya Iya. share itu nanti saya akan minta pengajuan ke fakultas bahwa telah saya telah menyelesaikan, saya minta dana ini, tapi ya nggak tahu nanti di ACC berapa nggak tahu, gitu. Nah gitu loh Bu. Ya terserah Bu Rina sekarang Iya. konsepnya. Nah, ini pakai senti ini, pakai sentenan ini. Nah, ini juga bisa. Nanti dipasang anu ya, apa? Pokoknya belajar aja ke Mas Ipip karena sama ya, sama. Nah, nanti boxnya apakah pakai box yang sudah ada di situ bekasnya anak-anak itu mau buat kaca sendiri kayak ini ya enggak apa-apa, terserah saja. Tapi konsepnya kan sudah jelas. Kalau misalkan apa? Pakai preloading juga bisa. Intinya kan Burina targetnya mempercepat konsolidasi mungkin selama 6 jam kan begitu kan atau 3 jam kan tidak masalah. Iya. Nah, Mm. itu ini untuk lebih mempercepat dan mudah. Ya kalau memang membuat beban 22 kilo ya kalau ngomong biaya ya rada akeh ya kroso, kroso juga ngangkatnya juga susah kan begitu Bu. Nah, gitu loh ya. Ini Bu ya. Jadi tanah segini itu baru turun dengan beban 20 piro, 21 kilo ya Bu ya. Wah, ngepres sih PP. Halo? Halo, Beb. Pak. Sinyalku apa sinyalnya? Beb, Agak teh. masih Beb ngilang. Dot. Ya, paham ya, Burina? Gambarannya gitu, Burina. J. Ya, J, terserah oke Pak, paham. strateginya Burina bagaimana. Ya, kalau pakai alat saya, ya akhirnya sewa itu, Bu. Satu paket 10 juta itu. Kalau nanti mau Iya. pembebanan sendiri, ya nanti Burina harus mikir, ini pakai apa, pakai anu, gitu. Gitu, Bu. Terserah Burina bagaimana. Kalau pakai alat saya, simple. Nanti datanya ya langsung keluar secara otomatis penurunan sama apa itu grafik-grafiknya langsung muncul. Nanti tanya Mas Ipip aja lah prosesnya bagaimana saat beban itu. Nah gitu. Kalau perkara dana ya nanti
kalau saya kan memang belum dapat dana, saya cuma dapat dana dari hibah internal. Jadi sumbernya nanti kan bisa ke fakultas, bisa ke internal. Nah, kemarin itu. Jadi nanti bukti aja dikumpulkan, nanti dirembes saja. Teman enggak tahu nanti cairnya berapa dari fakultas enggak tahu. Tapi kalau dari LP3 Iya. kan jelas itu berapa? 5 juta itu. Sudah gitu aja Bu prinsipnya. Oke, Ya. terima kasih Pak. Sudah Oke. paham, nanti lebih dimatangkan lagi untuk Oke. Nanti yang diskusi lainnya. aja sama Mas Ibib itu sama persis. Diplek aja berat volumenya Bu Rina nggak usah mikir atau malah dikecilkan lagi. Bib, lah dikecilkan lagi mungkin nggak Bib? Kemarin pakai apa? Mungkin sih. Menentukan berat volume kering pakai apa kemarin? Kemarin saya waktu menentukan berat volume kering itu karena metodenya kan pakai air pulverization itu Pak. Jadi Oh, eh, ya tinggi ini paling rendah apa paling tinggi? itu penyerapan yang paling rata itu eh, per layernya itu 2 senti. Kalau itu ada kemungkinan sing bagian bawah itu nggak merata, Pak. Jadi kalau nggak merata nanti crack gitu. Ya, kayak kemarin. Berarti, tapi seandainya itu mbok longgarnya satu, ngono kan ya semakin merata apa kak? Hmm. Nggih, pasti semakin merata sih, Pak. Merata ya, ya gitu. Karena kan VV-nya lebih besar. Hmm. Ya, ya, ya. Sih Bib, apa enek box yang kecil gak Bib? Koco sing cilik gak Bib? Tapi kan Burina perlu nih piro? Loro ya Bib ya. Dua tuh itu. Ada Sing cilik enek gak? box yang cilik ya kan? Sing anu, sing Bekasnya kotak cilik ya. boku metan Belum metan pulverization. dua kalau Bib. Jajal enek gak loro. Jadi kalau saya Bentar, Pak, bentar. mudah-mudahan box saya ada Bu yang dipakai metan dua kemarin. Bisa pakai Oke, itu Bu. Box kecil gitu loh. Jadi nggak perlu selebar masih pip itu, mungkin kira-kira iya, berapa senti cukup itu. Jadi karena nanti Bu Rina harus membuat kayak kayu gitu, triplek masih pakai triplek terus ditempelkan alat saya itu terus ditekan. iya, Coba di apa? Enak Beb. Ada, Pak. Ada yang Itu ada. kecil-kecil. Nah, itu ada Bu. Ada. Besok aja Bu. Nanti sama mahasiswanya terus kan sudah konsep paham toh, sudah langsung saja suruh mahasiswanya itu kerjasama apa tanya-tanya atau gimana sama itu timnya Mas Ibnu kan ada itu. Nah, nanti sudah mulai apa istilahnya digambarkan bagaimana metode-metodenya gitu loh Bu. oke Pak. Besok rencana mau saya sampaikan dulu ke mahasiswanya. Habis itu kalau memang dia sudah oke, nanti ke Mas Ipip. Kemarin sudah ke sana, tapi kayaknya ya memang belum ada konsepnya, jadi tetap masih lihat-lihat dulu. Ya, 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 oke. Kalau satu mahasiswa kurang Bu, berat ini. Oke. Berat, berat. Berat Bu ini Bu. Iya, Pak Gata. Yang Roset itu kan masih PKL loh. Dia bisanya Senin depan. Ya, ya enggak apa-apa terserah Bu Rina, tapi yang jelas kalau satu orang ya berat Bu. Wis, pokoknya berat pokoknya ini. Nanti apa giling pasir juga nanti pinjem alatnya Mas Ipip itu ya kena apa piye terserah nanti atur aja sama Mas Ipip itu. Ya, nah kalau pembebanan nanti terserah pakai alat saya bisa ya cuman ada sewanya. Kalau pakai beban sendiri ya nanti buat sendiri ya Iya. terserah aja Bu Rina nanti konsepnya bagaimana sambil Mas Ipip besok Pip uji bebanmu kapan Pip? Sabtu Minggu ya Jumat Sabtu ya Pip? Halo Cuma Pip. Sabtu. Nah, Oke. Jumat Sabtu. Nah, mungkin kalau Bina pengen tahu Jumat Sabtu melihat nanti perkiraan nanti berapa? 6 jam Pip ya sampai runtuh ya. Ya, Nah, oke. itu. Ya memang pakai alat saya itu mudah banget, Bu. Jadi data sudah otomatis semua ya cuman ya itu ada biayanya gitu karena kan ya saya buatnya itu hampir 150 juta, Bu, habisnya. Ya gitulah. Ya hitungannya kita itu pakai Iya. bareng karo urunan gitu loh, Bu. Fakultas karena kan kemarin nggak mau Paham, Pak. Oke, karena nggak mau beli ya sudah lah terpaksa gitu. Ya nanti anggaran bisa dirembes nanti tapi nggak tahu ya fakultas dapat berapa saya nggak tahu. Saya juga belum mengajukan tapi rencana saya begitu saya publish nanti akan saya mengajukan. Karena kan RQ saya sudah terselesaikan Iya. semua. Nah gitu, gitu loh Bu.
Oke, paham ya Bu Rina ya? Oke, oke. Ya cuman nanti Ya, selain itu nanti dipelajari rumus-rumusnya itu Bu ya. SC sama dengan apa itu ya. Nah, nanti supaya muncul grafik loading unloadingnya nanti ya tapi kalau loading unloading ya harus pakai alat saya karena kalau manual nggak bisa itu. Tapi ya nanti sambil jalan aja lah. Yang penting tahu dulu perbedaannya berapa kecepatan penurunannya dari PVD dan tidak gitu aja lah Bu. Gitu. ya, Itu Bu. Itu. Nah, nanti kalau PVD itu saya kurang nggak pernah, tapi mungkin itu bisa diakali Bu, apa itu pakai pipa kapiler itu coba beli aja di Shopee ya. Nanti jarak berapa senti ditancap tancap 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 gitu aja. Kemudian dihubungkan secara horizontal. Terus kemudian itu kan ditekan. Setelah ditekan kan otomatis itu naik, air naik. Ditekan naik apa ditekan otomatis pore water pressure-nya kan tinggi. Ya, begitu tinggi ya. ada pipa itu mungkin jarak 2 cm di lubang-lubang-lubang gitu dihubungkan secara horizontal, buang ke kanan gitu otomatis kan naik air. Begitu air naik mengalir ke samping. Nah, akhirnya kan memperbesar itu tuh, Bu, memperbesar porinya. Cuman yang agak susah nanti supaya dipasang itu untuk kedap airnya supaya apa? Air itu terfokus pada pipa atau drain yang dipasang Burina. Kan itu kan. Kan intinya PVD itu kan memperbesar koefisien permeabilitas tanah lempung. Ya kalau memang Burina pakai cara itu, coba pelajari dulu di PVD, di buku itu ataupun di YouTube atau di apa kan konsepnya sama, tinggal kita perkecil aja kondisinya, gitu Bu. Oke, gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Itu Bisa asik juga juga Bu. Gimana Bu? pakai kertas filter itu, Pak. Kertas filter beda lagi Bu, bukan kertas filter. Kalau kertas filter itu biasanya digunakan untuk pasir. Jadi Oh, kertas filter biasanya untuk mencegah erosi tanah pasir, gitu loh. Gitu ya Bu ya. Tanah filter iya. mencegah erosi tanah pasir. Pasir. Ya, tadi barusan bahas karo Mas Ipip terkait piping sing pasir pasir longsor semua itu kan harus dipasang filter ya itu kertas filter bisa dipakai itu. Tapi kalau Iya, PVD enggak betul. gitu loh. Iya, Coba iya. cari aja kalau bisa itu kalau prinsipnya PVD itu kan dia itu selang, selang ditancapkan. Dia itu ada pori-porinya, Bu. Jadi Iya, samping eh, selangnya itu. selangnya itu ada pori-porinya dari atas ke bawah. Jadi Iya. dia itu begitu air itu langsung masuk ke dalam pipa itu terus naik. Berbeda dengan pipa biasa bumper Hmm. masuk ke bawah itu enggak bisa, Bu, itu. Lah kalau memang mau manual ya piye ya caranya ngelubangi cilik-cilik ya Pak mumet apa enggak itu. Gitu. Oh, Bu. Eh ah saya punya tahu. Itu loh Bu. Hot Ada. string Bu, hot string apa? Sleeve sleeve kabel Bu. Coba cari di Shopee. Jadi biasanya Beli stick kap. kabel itu biasanya bahannya dari polyester. Bungkusnya kabel itu loh, Bu. Polyester. Ya. Iya. Nah, itu kan apa? Tidak kedap air tuh. Air kan masuk ke dalam. Mungkin itu bisa. Itu cuman dia itu nggak kaku gitu loh. Ya, jadi nggak kaku. Tapi dicoba Hmm. aja nanti. Eksperimen dulu lah, Bu. Eksperimen Iya, coba ya gelas Pak gitu kata aja ci gitu. awal. Nah, di gelas gitu kemudian dimasukin itu gitu loh Bu. Dicoba dulu aja. Guys, Oke, oke Pak katanya kata. gitu Bu. Coba cari di Shopee aja selang kecil tapi tidak buntu loh, lubangnya semua ada gitu loh Bu. Iya. Polyester apa apa itu. Pokoknya bungkusnya kabel saya kayaknya pernah tahu itu Bu. Ya, bungkus kabel gitu. Jadi nanti dipasang-pasang gitu. Nah, tapi itu harus dihubungkan secara horizontal Bu. Kenapa begitu? Jadi di horizontal terus dikedap gitu loh Bu. Nah nanti tekniknya coba baca lihat aja Bu. Tekniknya PVD di buku itu di bukunya apa itu siapa itu?
Ada itu loh. Di Sepada ada kayaknya Bu itu. Sepada atau di Ya. YouTube itu ada tekniknya bagaimana. Jadi itu harus dikedap air, kemudian apa itu dialirkan. Itu gambarannya gitu Bu. Kalau kita ngomong PVD. Ya. Oke, mungkin gitu Bu. Penjelasan saya seperti itu. Oke, Ya. oke Pak, bisa dimengerti. Oke, oke. Oke, mungkin ada disampaikan lagi, Bu Rina? Sementara waktu ini dulu Pak Agatha, Oke, oke. kalau dari saya. Ya. J. Oke, Mas Ibib, mungkin menceritakan hasilnya, Bib, yang bisa kamu sampaikan. Untuk saat ini karena masih mulai pengujian ya Pak, jadi belum banyak yang bisa tak share. Jadi mungkin dari pra uji yang awal kemarin itu ada peningkatan beban di MICP-nya itu dia lebih sekitar 40%-nya. Sama dari pra uji juga eh, apa berat volume dari tanah yang normal dan juga MICP itu ada perbedaan. Itu sih Pak. Itu. Ya, ya, ya. Oke, 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 oke. Ya, jadi eh, kira-kira dari Burina mungkin kamu bisa kasih masukan Burina nggak? Burina kan akan mengamati lempung. Apakah sifat mekanik apa yang harus dicek dan semuanya coba bisa kamu sampaikan nggak? Mungkin kalau untuk Burina, karena kemarin juga saya ngujinya itu yang terutama kesalahan besarnya itu di berat volume, Bu. Jadi kemarin saya pakai Gamma D Max dari eh, uji pemadatan itu, sehingga eh, karena dia sudah padat dan void-nya itu kan sudah kecil, jadi eh, MICP itu kurang efektif di kepadatan yang tinggi itu. Jadi kemarin saya longgarkan itu. Jadi nanti kalau mungkin Burina mau uji untuk penelitiannya itu mungkin bisa pakai berat volume yang rendah kayak punya saya itu. Terus sama eh, dalam mengontrol ketika buat lerengnya itu Bu yang mungkin memang perlu detail. Jadi jangan sampai nanti air yang ditambahkan salah atau mungkin tanah yang dimasukkan salah, karena kalau di punya saya itu kan per lerengnya itu kan per layer lerengnya itu kan berat tanah dan juga airnya itu kan berbeda-beda. Jadi nanti yang dimasuk-masukkan itu harus apa tertata rapi gitu, karena eh, setiap masukan kalau mungkin nanti Burina pakai metode air purification kayak punya saya nanti di layer-layer seperti itu sebelum pengaplikasiannya itu semua bahan dan lain sebagainya itu sudah harus siap, karena setelah nanti dimasukkan itu cuma ditunggu 2 menit terus baru dimasukkan lagi seperti itu. Mungkin itu sih Pak kalau dari beberapa pengujian pembuatan sampel saya yang bisa Ya, saya saat sarankan. buat pasir di box ya, Ya, memodelkan saat tanahnya ya, membuat ya saat pasir, membuat lempung. lerengnya itu lempung. Intinya kan membuat tanah yang dimodelkan di box itu kan, per layer-layer Ya, itu kan, yang paling efektif per layer itu toh. Soalnya kemarin Mbok Planet ya. kita retak kabeh. Dan kepadatannya tidak homogen. Nah, ya itu loh Bu. Jadi mungkin Bu Rina besok itu bisa anu ya sama timnya karena ini ya memang kelihatannya mudah lah memasukkan pasir dalam box. Ternyata tidak sesimpel itu Bu. Oke, bener Pak, bener. Jadi Iya. Mas Ipip dulu tuh ngeremehkan apa yang saya bilang, Bu. Alah gampang memasukkan. Ya akhirnya 1 bulan salah Bu. Nah, akhirnya makanya dari pengalaman ini coba Bu Rina besok sharing-sharing sama Mas Ipip sama timnya ya. Dia kan punya 4 tim. Iya. Timnya Bu Rina nanti bisa diajak dulu. Misalkan belum mulai tapi tahu metode detailnya Bu. Sekalian besok Nggih. cek box punya saya nanti bisa dipakai aja yang memang apa kemarin untuk mahasiswa Mentan 2 tapi kemarin kan harus dibongkar ya kan gitu dibongkar. Jadi bisa dipakai sementara itu ya. Kemudian itu agak kecil lah nanti cara memasukkan tanah ke box, cara kemudian apa mengeringkan lempungnya terus kemudian menghaluskan itu tahapannya begitu begitu panjang Bu. Nah, nanti Nggih. penghitung kebutuhan tanahnya seberapa lah itu.
Nah, belum lagi nanti kalau Bu Rina metode pakai PVD, lah itu khusus lagi. Apakah pakai selang sedotan dilubangi pakai jarum, kan ya itu mungkin metode-metode seperti itu kan bisa Bu. Kalau memang pakai itu enggak ada kan istilahnya dia itu kan perlu kayak sedotan itu kan apa ya? Bisa juga, tapi kan ngelubanginya itu kan juga kira-kira bisa enggak kan begitu? Pakai jarum celuk 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 atau beli seperti itu ada enggak? Coba cari di Shopee, Bu. Ya. Iya, Nah, ya apa istilahnya ya? Inilah nama apa seninya penelitian, Bu. Ji, Gitu. Pak. Ya, Baru tapi pertama ini, Pak, kata. ya Mas Ibib juga baru pertama kali ini yang serius. Dulu-dulu kan sukanya manipulasi manipulasi data ini Mas Ibib ini. Loh, dipikir dia itu baru serius itu baru kali ini dulu itu tak ajak penelitian dia wes Pak di anu aja Pak dikira-kira aja Pak datanya ngono kemarin itu gitu. Oh. Ya makanya dia tuh sekarang dia tahu oh tapi ternyata dari sini banyak yang ditemukan Bu. Oh kayak gini, oh teorinya kayak gini. Lah inilah makanya dia nanti misalkan ngajar gitu apa ya ngajar perbaikan tanah atau mengajar Slopestability Mektan 2 dia bisa cerita dan terdokumentasi jadi nantinya Mektan 2 Mas Ibib tak suruh ngajar dia udah bisa cerita lereng tuh kayak gini alaminya kayak gini dia bisa bergerak sendiri sekian menit sekian anu sekian mili lah itulah Bu tujuannya kita penelitian itu saat mengajar itu ada bahan yang nyata disampaikan itu Bu. Ji. Nggih, gitu ya Bu Rina ya. Jadi Oke, oke, Pak. eh, apa terserah Bu Rina nanti jam besok mau ketemu Mas Ipip dan berapa silakan. Tapi di sini besok terus terus anu Bu, terus berjalan penelitiannya. Karena ya memang saya belum selesai, Mas Ipip juga belum selesai gitu. Iya, Pak. Oke. Oke, Sudah kerja. mungkin ada lagi yang disampaikan, mungkin diskusi apa lagi Bu Rina? Sudah cukup? Oke, dari saya sampun cukup, Pak. Mau Oke. mengenal lebih dalam dulu. Oh, nggih pun. Oke lah. Oke, sambil jalan aja Bu Oke. Rina. Nanti kalau materi pondasi saya sudah selesai, nanti coba saya share bisa dipelajari kayak Mengtan itulah. Ya. Iya. Sambil nanti Bu Rina persiapan anu ya Bu ya. Apa? Nah, cocok Bu nanti jenengan menyelesaikan PVD nanti bisa disampaikan tiga hal nanti. Punya saya, punyanya Masih, punya Bu Rina PVD itu pasti sudah materi perbaikan tanah Iya. masuk semua itu nanti. Gitu. Iya. Oke. Oke, Mas Wib, ada yang disampaikan lagi? Mungkin kalau dari saya sudah cukup sih Pak. Mungkin penekanan ke Burina Bu. Jadi berdasarkan penelitian saya sebelumnya itu satu bulan sebelumnya itu karena saya juga masih lemah di teorinya. Jadi ketika melakukan penelitian itu harus sampai pastikan bahwa sama sudah menguasai dasar teorinya. Jangan sampai kayak saya kemarin ketika dasar teorinya belum kuat itu sudah melakukan penelitian. Jadi akhirnya Iya. salah. Jadi yang seharusnya bisa Oke, diamati oke. itu nggak diamati. Terus teorinya harus seperti apa? Misal teori dari diagram tiga fase, Voigt ratio-nya memperhitungkan itu juga dan lain sebagainya. Itu ternyata dalam kita melakukan penelitian itu ya eh, apa perilaku dari tanah itu ya memang sesuai dengan dasar teorinya itu jadi kita wis nggak iso wis pokok ngene ae gitu itu ternyata nggak bisa itu wis saklek Iya. berarti harus sesuai dengan teori itu sih Bu jadi mungkin ketika jenengan mungkin mengkonsep lebih detail penelitiannya itu dasar penelitian itu jangan sampai salah karena nanti kalau salah jenengan harus mengulang-ulang-ulang lagi nanti jangan sampai seperti saya gitu aja. Satu bulan Iya. buang duit Insya Allah, buang Mas. waktu ya. Jadi masih pipi itu satu bulan apa buang-buang duit buang-buang waktu ya. Tapi ya gak lah. Karena pengalaman kesalahan itu adalah kita menjadi benar ya tuh Bib ya. Nggih, Jadi nggih. mahasiswanya yang awalnya dulu kurang mahir bikin tanah lempung dalam box sekarang jadi mahir ya tuh. Karena berkali-kali memasukkan tanah dalam lempung. Apa dalam box, tanah lempung dalam box. Ya, gini Bu Rina. Jadi Bu Rina harus memperkuat diapain nanti sebelum persiapan ya Bu. Diagram tiga fase Bu, terutama VV, VA, VW, angka pori, porositas, itu Bu. Itu kalau kita ngomong konsolidasi dan penurunan. Kemudian berat volume. Setelah berat volume nanti
bahwa konsolidasi itu terjadi karena apa? Karena penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya air, kan begitu. Di situ Iya, tentunya perlu waktu dan perlu beban untuk mempercepat. Nah, itu Bu ya. Nah, iya, nanti coba dipelajari di itu Bu, kaitannya dengan itu. Apa konsolidasi, normal konsolidasi dan over konsolidasi. Terus kemudian apa yang disebut dengan tegangan prakonsolidasi. Nah, itu nanti dan nanti yang kayak pegas-pegas itu nanti dipelajari. Jadi nanti fenomena burina itu akan membuktikan itu, Bu. Nah, intinya itu. Kalau iya. tanpa PVD nanti burina akan membuktikan itu. Oh, ini maksudnya. Labnya ditutup dan enggak itu seperti itu. Ya itu Bu ya. Jadi chapter 3 terus kemudian terkait tegangan efektif Bu, kemudian sama konsolidasi. Iya, Antara itu Bu nanti. Oke. Nah, terus iya. nanti sama PVD Bu, kalau memang nanti Burina jadi menambahkan PVD, tidak hanya penurunan secara alami dikasih beban gitu toh. Hmm. Itu nggih Burina. Iya, Pun. Oke, mungkin ada lagi Bu? Tidak ada? Sudah? sampun Pak. Oke, Pun. Oke, jadi silakan diperdalam lagi, nanti silakan timnya dikumpulkan Bu. Kira-kira berapa orang, Bib, yang Kalau diperlukan Burina, Bib? kalau yang bagus itu ya 4 orang, Pak. Nah, itu loh Bu, 4 orang. Iya. 4 orangnya sampai kelengar-kelengar berapa hari, Bib? Wah, berhari-hari. Malam-malam terus ini ya. Oke, Kalau nggak sampai malam malam nggak terus. selesai Bu Ibu. Saya itu Iya 6 orang benar. Bu. Saya 6 orang Bu. Gitu loh. Ya gini aja Bu, nanti cari aja anak-anak TPP kemarin tuh Bu. Geotek kan banyak Bu itu. Adi Dinda sama siapa mungkin mau diajak. Coba Agil aja suruh ngumpulkan Pak Bu. Kemarin itu sudah bilang kayaknya yang angkatan 22 itu pada magang kan Pak kata. Ya nggak semua Bu. Coba aja Bu. Ini Di, tapi nggih saya enggak tahu ya, mereka. apa? Dicoba aja. Kan mumpung bisanya kan liburan kayak gini loh Bu. Kalau nanti kuliah kan nggak bisa. Iya. Bisanya lah kuliah itu Bu, cuma Sabtu mungkin Bu. Gitu. Ya sambil jalan aja lah Bu. Yang penting Bu Rina sambil belajar teorinya kan gitu aja. Ya. Nggih, aman. Oke Pon. Oke ya, gitu ya. Mungkin diskusi hari ini cukup. Nanti kita lanjut lagi di hari Jumat. Ya nanti Bu Rina sambil jalan sambil mengamati aja apa-apa yang perlu dipersiapkan karena memang sekali lagi penelitian itu tidak semudah apa yang dilihat Bu. Iya. Jadi salah satu step ngulang, salah satu step ngulang lagi gitu Bu. Wes, gitu loh. Ini saya tuh melakukan kesalahan hari ini Bu. Penambahan EICP-nya salah prosentase, mestinya 28 ditambah cuma 16%, akhirnya gagal. Besok ngulang lagi Bu. Gitu loh Bu. Padahal kan sudah di-prepare ya Bu ya, di-prepare akhirnya salah dikit ya, ngulang lagi. Ngulang lagi. Nggih. Nah, Mas Ipip ada salah, kemarin jadi numplek. Hancur semua Bu. Akhirnya ngulang lagi. Pokoknya banyak kejadian di sini Bu. Oke. Oke, oke gitu. Nggih. Bu Rina, Mas Ipip, kita akhiri diskusi Iya. ini. Semoga kita tetap anu ya, ikhlas dalam mengupgrade diri dan apa ya, nambah kemampuan kita karena kita juga berhubungan dengan Javung ya Bu ya. Nanti Javung kepangkatan Ya, benar Pak. makin banyak publikasi, insya Allah kita nanti akan cepat naik pangkat Bu. Target kita kan tentunya kita harus bisa mencapai GB kan Bu semuanya Bu. Nah, Amin. itu kan kita harus mempunyai proses untuk meningkatkan keilmuan supaya skopus kita banyak kan gitu. GB itu Nggih, kan amin. itu. Oke. Oke, semoga kita tetap istiqomah dan ikhlas melakukan. Oke. Oke. Insya Allah. Oke ya, saya akhiri kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agatha, Mas Oke, Ipip. Oke, sama-sama.